Baik, pertama di Indonesia maupun di dunia tidak ada mungkin satupun orang yang ingin terdampak apalagi sampai terpapar oleh COVID. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang pada akhirnya saya juga harus mengalami terpapar oleh COVID-19 pada saat itu tepatnya di bulan Juli 2020. Tidak ada yang saya rasakan sebelumnya. Saya beraktivitas seperti biasa. Saat itu memang kami masih melaksanakan tugas di gugus tugas COVID-19 Kota Bekasi. Kami menangani bansos. Kita tetap menjalankan protokol. Tapi memang saatnya mungkin pada saat imunnya turun itu. Jadi saya di bulan Juli itu tiba-tiba saja di pertengahan bulan Juli itu saya mengalami sakit flu, tapi yang tidak biasa. Jadi flu itu pertama gejalanya tenggorokan saya terasa kering terus, kemudian flu-nya itu mampet sebelah hidung dan tiba-tiba pusingnya itu sampai tidak tertahankan. Selama 2 hari pusing itu tidak hilang. Saya coba beli obat flu dari apotek itu, toko obat, tidak terpengaruh. Dari situ saya sudah memutuskan, pada saat itu saya ingat hari Senin saya masih melaksanakan tugas mengikuti rapat kerja di DPRD. Kemudian selesai rapat kerja DPRD, siang hari jam 1 saya pulang rumah karena memang saya sudah merasakan gejalanya tadi. Gejala tersebut saya rasakan sampai besoknya saya minum obat, ternyata saya tidak mending ya. Akhirnya hari Rabu saya memutuskan untuk swab. Hari Rabu saya ikut swab. Saya juga pada saat itu swab harus datang sendiri ke Labkesda karena saya ingin segera diketahui hasilnya. Nah, ternyata malam Kamis itu setelah di swab ditemukan hasilnya saya positif terpapar virus COVID-19. Nah, yang saya lakukan pada saat itu saya langsung konsultasi dengan Direktur RSUD Hasbul Abdul Majid ya, atas perintah dari pimpinan Pak Wali Kota. Setelah saya mendapatkan arahan dari Pak Wali bahwa saya harus segera mengambil langkah penanganan, saya konsultasikan dengan dokter melalui Direktur RSUD, dikonsultasikan dengan tim dokter di RSUD, dan dinyatakan bahwa saya masih aman, tidak memiliki komorbid. Ya, hasil dari asesmen pada saat itu dilakukan melalui telepon, ya. Jadi ditanya gejala-gejala dan lain sebagainya yang dirasakan oleh tubuh. Nah, dianggap saya tidak memiliki komorbid sehingga diperkenankan untuk mengikuti program isolasi mandiri. Ya. Malam hari itu juga langsung ada tim dari RSUD yang datang mengecek diri saya, kemudian keluarga saya juga langsung di swab. Untuk selanjutnya saya diberikan obat pada saat malam hari itu juga. Di situ mulai saya menjalani isolasi mandiri ya. Langsung saya memisahkan diri di kamar. Keluarga saya sudah saya pisahkan. Nah, besok harinya mulai saya menjalankan treatment yang banyak orang sampaikan, dari mulai minum jamu pon-pon, saya minum itu. Jadi pada saat itu kebetulan ada teman-teman yang sangat berperan untuk membantu saya bikinin pon-pon, terus istri saya juga bikinin pon-pon. Jadi saya setiap hari minum pon-pon itu tidak kurang dari 1 liter. Jadi tiap hari minum pon-pon yang begitu pahitnya dicampur dengan sirih merah pada saat itu. Jadi jahe merah, sirih merah, serai, kemudian kunyit ya, dan ditambah dengan ketumbar, itu saya minum setiap hari. Kemudian juga obat yang dari dokter, tentunya saya mendapatkan obat itu pada saat itu hampir 7 jenis. Dari mulai obat anti radang, obat antivirus, obat antibiotik, obat untuk anti mual karena memang itu, dan obat untuk vitamin hati, serta juga obat untuk penurun panas dan obat flu-nya sendiri.
ditambah dengan vitamin yang saya konsumsi setiap hari. Vitamin saya konsumsi ya memang sesuai rekomendasi itu yang harus mengandung Vitamin C ya. B kompleks, C dan E ya, secara keseluruhan itu yang saya minum. Setiap pagi saya coba memaksakan diri melakukan berjemur ya, sampai saya kebetulan rumah saya itu memang hanya ada satu-satunya rooftop itu tempatnya toren air, jadi saya naik di toren air di rooftop tempat toren air itu, saya duduk di situ, saya menjemur diri. Kemudian saya beraktivitas. Itu di hari pertama saya masih aman. Begitu masuk hari kedua ternyata ada perubahan, ada yang dirasa penambahan gejala. Jadi dari tadinya pusingnya itu sudah hilang karena saya diberikan obat, batuknya mulai muncul. Batuk mulai muncul dan batuknya itu memang batuk yang begitu sering. Nah, batuknya itu jadi kayak terpancing gatal sedikit langsung batuk. Jadi ngomong ini sedikit batuk. Jadi batuknya itu cukup sering. Nah, ini batuk kering yang saya rasakan. Nah, kemudian juga mulai nyeri ngilu di sekujur tubuh. Tulang sakit, seperti otot juga pada sakit. Keringat mulai banyak. Kalau keringat dingin itu mulai keluar di tubuh. Kemudian yang paling parah saya rasakan adalah lidah. Lidah itu sudah tidak merasakan apapun. Yang terasa hanya pahit. Jadi kalau makan makanan itu rasa garamnya terasa pahit. Minum madu pun rasanya ya terasa pahit. Jadi hampir semua makanan yang masuk ke mulut itu terasa pahit. Nah, itulah gejala di hari kedua yang saya rasakan ya, di hari Jumat, hari Sabtu, terus itu sampai hari Minggu. Nah, hari Sabtu malam Minggu itu mulai saya merasakan panas tinggi. Panas tinggi itu yang hampir 39 derajat. Bahkan waktu itu sempat saya langsung kontak ke tim dokter karena setiap hari saya dikonsultasikan dengan tim dokter itu. Jadi tim dokter hari Sabtu itu siangnya ada datang tim dari RSUD, saya di swab, kemudian saya diperiksa. Nah, selanjutnya hasilnya itu ya ternyata saya malam harinya tadi ada panas tinggi. Hari Minggu saya diberikan obat tambahan. Obat tambahan itu ada berupa obat batuk dengan obat anti alergi. Jadi dan itu lumayan menolong ketika batuk saya mulai mereda setelah minum obat anti alergi itu. Jadi mulai mereda. Hari Minggu, jadi setiap saya panas, saya minum obat penurun panas. Itu memang yang berasa ketika panas itu menyerang, itu tidak terasa panasnya seperti halnya orang kena tipes. Tapi panasnya itu di badan terasanya dingin aja biasa. Tapi begitu kita uji dengan termometer, itu ternyata tingginya sudah hampir 39. Nah, saya minum, tapi ketika saya minum obat, dalam waktu 15 menit sampai setengah jam, reda, berubah menjadi keringat dingin yang luar biasa keluarnya. Jadi saya sampai sehari itu bisa ganti baju sampai 4 kali, 5 kali itu ganti kaos itu karena keringat. Sampai hari Sabtu saya masih swabnya hasil positif, kemudian hari Senin mulai saya sudah reda tuh, gejala nyeri badan hilang, mulut pahit masih ada, tapi belum sudah tidak terlalu parah, saya masih maksakan makan masih bisa. Panas tubuhnya sudah turun, panas tingginya, tapi masih keluar keringatnya yang masih itu, jadi keluar keringat dingin yang berubah. Badan lemes itu lemes. Dan batuk alhamdulillah setelah tadi saya diberikan obat tambahan itu oleh dokter mereda. Batuk mereda. Saya selalu dicek oleh tim dokter itu satu pertanyaannya, ada sesak napas atau tidak. Alhamdulillah sampai di hari ke-4 ke-5 itu saya tidak merasakan itu. Jadi terus berjalan, flu saya malah sudah hilang, yang gejala awalnya itu flu-nya sudah tidak ada, batuknya sudah mulai mereda. Nah, yang memang di hari terakhir itu, di hari ke-5 itu sebelum hari Senin itu, tiba-tiba saya diare. Saya juga lapor lagi. Jadi saya merasakan kenapa kok diare. Tapi diarenya beda gitu kan. Kalau diare yang mungkin orang bisa sampai 10 kali bolak-balik ke kamar mandi, ini enggak. Satu hari itu kurang lebih saya 5 kali lah ke kamar mandi. Tapi terus saya diberikan obat juga oleh tim dokter. Hari Selasa itu kemudian saya di swab kemudian hari Rabunya alhamdulillah tuh
Jadi di hari ke-7 ya, 7 hari setelah saya dinyatakan positif, saya dinyatakan negatif untuk yang pertama. Jadi ternyata mungkin itulah tahapan-tahapannya, saya harus lalui dulu semua rasanya itu. Tapi yang jelas setiap hari saya lawan semua itu dengan apa? Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Jangan lihat berita, karena lihat berita itu pada saat itu lagi sedang-sedangnya yang diceritain kuburan penuh, ya, orang meninggal karena COVID, pejabat meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan pada saat itu saya nonton yang lucu-lucu aja lah, ya. Saya kalau mau tidur saya nonton yang kira-kira film-film yang bisa bikin kita ketawa, hiburan-hiburan, YouTube, relax lah ya. Relax ya. Nah, kemudian juga ya tetaplah kita beribadah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita mohon kesembuhan. Dan yang terakhir tadi, selalu minum apapun yang memang ramuan apapun lah yang memang menurut orang ini layak dicoba, itu saya coba. Jadi saya tidak hanya mengandalkan obat yang dari dokter tadi yang 7 jenis kurang lebih itu, tapi saya juga tadi minum jamu pon-pon, bahkan saya ada yang bilang ini larutan ini bagus, saya coba minum juga. Walaupun pada akhirnya larutan yang saya minum itu ternyata kata orang-orang itu dibilang palsu dan lain sebagainya ya. Terlepas dari itu saya coba. Jadi semua saya coba, sehingga dalam waktu 7 hari, selain juga saya tadi ketika badan saya sakit, ketika ini tiap hari tetap saya melakukan jemur badan, olahraga ringan, ya walaupun badan lemes kita paksakan. Alhamdulillah di hari ke-7 saya sudah dinyatakan negatif. Kemudian karena negatifnya baru sekali, pada saat itu standarnya harus 2 kali. Saya masih tetap melakukan isolasi mandiri sampai di hari ke-14. Nah, di hari ke-14 itu, tapi saya nggak sampai di hari ke-14, di hari ke-10 ketika di swab kemudian selanjutnya itu saya juga sudah dapat negatif. Jadi sudah 2 kali negatif di hari ke-10 tersebut. Nah, sampai hari ke-14 ya alhamdulillah memang yang saya rasakan mungkin tinggal sisa-sisa perjuangan itu. Yang paling berasa mungkin lemas, ya badan lemas, memang itu tidak langsung recovery itu badan. Kemudian yang selanjutnya berat badan. Berat badan itu saya hampir 5 kilo selama 14 hari itu isolasi mandiri itu, susut hampir 5 kilo. Tapi ya itulah memang mungkin perjuangan yang saya lakukan. Yang penting kita apapun yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup, itu yang saya lakukan. Jadi pokoknya minum air putih itu sehari saya sampai 2 liter lebih gitu ya, karena saya di rumah itu langsung menyediakan aqua yang ukuran 1,5 liter itu. Setiap hari itu ada 2 botol di dalam kamar. Dan makan juga saya terus paksakan, vitamin saya terus paksakan, walaupun itu karena apa tadi, untuk meningkatkan imunitas dan memaksimalkan daya tahan tubuh kita sendiri, karena tubuh kita pastinya kan diserang terus oleh virus ini tanpa ada perlawanan ya. Kalau sampai nggak ada perlawanan ya kita mungkin banyak yang akhirnya harus lari ke ICU dan lain sebagainya. Nah, itulah sampai hari ke-14 alhamdulillah saya dinyatakan sembuh. Oleh tim dokter juga sudah diizinkan untuk dapat beraktivitas kembali. Yang penting satu hal yang harus kita ambil hikmahnya dari COVID ini, tidak ada satupun orang manusia di muka bumi ini yang bisa terbebas dari ancaman COVID. Yang bisa menolong, yang bisa mencegah adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain. Ya. Ketika kita mencegah diri kita sendiri, kita adalah pejuang bagi orang lain. Karena apa? Ketika kita memakai masker, ya, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, berarti kita sudah menyelamatkan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Itu mungkin beberapa cerita ya, cerita tentang bagaimana survivor dari COVID ini. Banyak mungkin cerita lain ya, ada yang sampai harus masuk ICU dan lain sebagainya. Kalau saya alhamdulillah Allah masih memberkati saya masih bisa melakukan isolasi mandiri dengan aman di rumah tanpa ada gejala yang lebih parah dari yang tadi saya ceritakan. Atas perjuangan Akang bisa melawan COVID-19 ini, ada nggak yang akan disampaikan ke masyarakat luas agar semua bahwa kita ini optimis bisa melawan COVID? Ya, satu hal tadi saya sampaikan, kita tidak ada manusia di bumi yang tidak mau terpapar COVID. Tapi ketika kita harus menerima kenyataan terpapar oleh COVID ini, optimis.
optimis. Jangan sampai kita melemahkan diri kita sendiri dengan pemikiran kita, waduh saya ini kena COVID, waduh lihat berita si ini kok meninggal, oh si ini kok sampai masuk ICU dan lain-lain. Jangan. Percaya diri saja bahwa kita mampu melawan virus ini. Karena virus ini juga sebetulnya nggak beda jauh dengan virus-virus flu yang sebelumnya. Ya, cuman mungkin tadi tinggal kadar dari kemampuan tubuh kita, imunitas kita menjaga atau memaksimalkan peperangan yang ada di dalam tubuh kita. Itu sebetulnya yang memang memaksimalkan kita melawan COVID. Jadi optimis dan positive thinking aja. Jangan berita yang negatif tentang orang meninggal, ya itu memang jangan sampai saat itu meruntuhkan ya, meruntuhkan motivasi kita. Jadi itu, dan yang paling itu juga satu, jangan menganggap orang yang terkena COVID itu stigmanya menjadi stigma orang yang harus dihindari. Ya, justru mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Beruntung masih diberikan kesehatan. Jangan ini mah begitu ada orang sembuh dari COVID, ya dijauhin. Wih, awas ah, dia mah orang habis kena COVID. Orang setelah kena COVID, kata dokter juga nggak ada yang kalau sudah melampaui hari ke-14, walaupun masih positif, tapi itu katanya virusnya itu sudah lemah, tidak bisa menularkan gitu. Jadi kalaupun masih ada virusnya terbaca oleh swab, tapi itu tidak bisa menularkan. Jadi jangan juga tadi stigmanya dimusuhin, dianggap sebagai orang yang harus kayak penyakit kusta dulu mungkin, jadi wah jauhin aja mulai. Nah jangan, justru ini mereka orang-orang yang harus beruntung sudah selamat dari COVID, justru harus diberikan motivasi supaya semakin baik, supaya semakin sembuh. Karena ini yang masih saya dapat cerita, stigmanya di masyarakat itu ketika ada sebuah rumah misalnya satu keluarga terkena COVID, tetangganya itu sampai ada yang nutup portal, ya, sampai ada yang, weh nggak boleh lewat situ, itu mah orang COVID. Nah, jangan, karena ini adalah merupakan bagian dari bagaimana kita supporting sistemnya. Lingkungan justru harus saling mensupport. Ketika ada yang kena, kan menurut ilmuwan, menurut dari yang saya baca, COVID itu tidak bisa menular atau secara langsung menular ketika kita masih sama-sama menggunakan masker. Yang kedua juga ada jarak yang harus dijaga, minimal 1 meter. Itu adalah merupakan bagian yang menurut saya sepanjang itu protokolnya dilakukan, ya nggak mungkin lah menularkan. Yang penting kita sama-sama tadi setelah terkena COVID, justru itulah harus kita support yang bersangkutan supaya percaya dirinya semakin tumbuh lagi gitu kan. Kemudian dia merasa bahwa dirinya semakin sehat gitu, bukan karena penyakit COVID-nya kemudian tiba-tiba wah ini jangan sampai nular, akhirnya dia turun lagi imunnya. Nah, akhirnya dia bisa kena lagi dengan yang namanya second wave itu, yang sekarang juga mungkin sering diwaspadai oleh orang-orang, jangan sampai terkena yang kedua kali. Itu jadi pesan saya, stigma negatif terhadap COVID juga jangan sampai dijadikan sebuah stigma yang terus dipertahankan. Justru sekarang stigmanya adalah kita ayo dukung, ayo kita supporting teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, warga yang memang terkena COVID itu bukan orang yang harus dijauhi, tapi orang yang harus diberikan support dan harus didorong supaya sehat. Itu ya.